Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel update info terkini. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mengetahui penjelasan mengenai apakah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita sebut P3K itu bisa diangkat menjadi PNS. Oke. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Jadi berita ini saya kutip dari kumparan.com. Kita lihat, menjadi ASN itu seperti diketahui merupakan salah satu pekerjaan yang menjadi idaman bagi banyak orang. Nah, untuk menjadi ASN, seseorang dapat mendaftar sebagai PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita kenal sebagai P3K. Nah, meskipun sama-sama berstatus sebagai ASN, ternyata keduanya itu memiliki sejumlah perbedaan, mulai dari masa kerja, gaji, hingga batas usia pensiun. Oleh karena itu, tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah P3K itu bisa jadi PNS atau tidak. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelum mengetahui apakah P3K bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja perbedaan antara P3K dan PNS. Jika dilihat dari status kepegawaian, ternyata P3K itu merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa P3K itu adalah pegawai kontrak di pemerintahan dengan masa kerja tertentu. Kemudian, saat ini itu belum ada regulasi atau peraturan yang mengatur P3K dapat diangkat menjadi PNS secara langsung. Kendati demikian, pegawai yang berstatus P3K itu dapat menjadi PNS setelah mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terlihat bahwa pada pasal 99 itu dijelaskan bahwa P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang P3K itu dapat mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS sebab tidak ada larangan bagi P3K untuk melamar PNS. Ketentuan tersebut diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lebih lanjut, dalam peraturan perundang-undangan tersebut itu disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia usianya memenuhi persyaratan itu dapat mendaftarkan diri sebagai PNS kecuali yang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Namun tidak disebutkan bahwa P3K tidak boleh melamar sebagai PNS, sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai P3K itu bisa jadi PNS dengan cara mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat P3K itu dapat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk menjadi PNS, seorang P3K harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya. Selain itu, ia juga harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing instansi yang ingin dilamar pada formasi PNS. Hal ini sesuai ketentuan yang tertera di Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Adapun syarat-syaratnya itu, yang pertama harus merupakan warga negara Indonesia, kemudian dari segi umur itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Kemudian tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, dan peserta tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, ataupun pegawai swasta. Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Lebih lanjut, peserta tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani,
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah, serta memenuhi persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan. Oke, jadi berdasarkan informasi ini, maka dapat kita simpulkan bagi teman-teman P3K itu bisa mendaftar sebagai CPNS dengan beberapa ketentuan. Yang pertama itu adalah teman-teman P3K itu harus mundur dari jabatannya terlebih dahulu, serta teman-teman P3K harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertuang pada seleksi calon pegawai negeri sipil. Oke, kalau begitu sekian untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.